Cerita dimulai dari sebuah misi penelitian bernama Ares 3, sebuah ekspedisi besar NASA yang bertugas melakukan riset di planet Mars. Untuk menunjang penelitian mereka, tim ini membangun sebuah pangkalan utama di wilayah bernama Asidalia Planitia. Ada Martinez sang pilot, back dokter bedah yang selalu sigap, Johansen si ahli komputer dan sistem, serta Mark Whitney adalah botani yang bertanggung jawab pada urusan tanaman dan suplai makanan. Tim ini dipimpin oleh seorang komandan wanita yang terkenal disiplin dan tegas, yaitu Lewis. Awalnya semua berjalan normal, mereka melakukan penelitian seperti biasa dan mengumpulkan sampel tanah di luar pangkalan. Tapi tiba-tiba keadaan berubah total. Tanpa peringatan, badai besar muncul di Mars dan kecepatannya mengerikan. Langit menjadi gelap, debu berterbangan dan angin kencang membuat mereka sulit melihat arah. Komandan Lewis langsung memerintahkan semua kru untuk segera kembali dan bersiap evakuasi. Mark sempat meminta agar mereka menunggu sebentar karena berjalan di dalam badai seperti itu terlalu berbahaya. Tapi Lewis tak mau ambil resiko, ia memilih keputusan sulit. Lebih baik cepat pergi daripada semuanya mati bersama. Namun malapetaka terjadi saat mereka berjalan menembus badai. Sebuah benda besar terlempar oleh angin dan menghantam Mark dengan keras. Mark terlempar jauh dan menghilang dalam badai debu. Martinez yang memantau sistem langsung panik karena pakaian astronot Mars mengalami kebocoran oksigen. Lalu sinyal vitalnya tiba-tiba hilang. Bagi mereka itu artinya satu hal, Mark sudah mati. Kru Ares 3 terpukul, tapi mereka tidak punya waktu untuk mencari. Pesawat evakuasi bisa hancur kapan saja. Dengan hati berat, Komandan Lewis memutuskan untuk meninggalkan Mars dan kembali ke luar angkasa. Di bumi, NASA segera mengadakan konferensi pers darurat. Mereka mengumumkan misi Ares 3 gagal dilanjutkan karena badai besar dan salah satu astronot terbaik mereka, Mark Whitney, dinyatakan gugur di Mars. NASA bahkan menyiapkan penghormatan terakhir untuk Mark. Dunia berduka dan semua orang percaya Mark telah mati sendirian di planet merah. Tapi kenyataannya belum tentu. Setelah badai mereda, Mark ternyata masih hidup. Mark tersadar karena alarm di baju astronotnya berbunyi menandakan oksigen menipis. Dalam kondisi terluka parah dan penuh rasa sakit, Mark memaksa dirinya bangkit dan berjalan tertatih menuju pangkalan. Ia bahkan melakukan operasi sederhana pada tubuhnya sendiri dengan alat seadanya. Di momen itu Mark sadar satu hal, sekarang ia benar-benar sendirian. Tak ada bantuan, tidak ada tim, tidak ada jalan pulang. Mark kemudian mulai merekam video vlog mendokumentasikan semua apa yang ia lakukan. Ia memeriksa kondisi pangkalan, tapi masalah baru muncul. Antena komunikasi hancur total, artinya Mark tidak bisa menghubungi NASA maupun teman-temannya. Dan di titik itu Mark sadar ia bukan hanya terluka, ia terjebak di Mars. Keesokan harinya Mark menghitung persediaan makanan yang tersisa. Hasilnya membuat ia terdiam. Jika ia makan normal, makanan hanya cukup untuk sekitar 300 sol atau kurang lebih beberapa bulan saja. Setelah itu kematian tinggal menunggu waktu. Tapi Mark bukan orang gampang menyerah. Sebagai ahli botani, ia punya satu ide gila, bertani di Mars. Ia mengumpulkan kentang yang ada sebagai persediaan makanan lalu menjadikannya bibit. Mark juga membuat pupuk dengan cara ekstrim, memanfaatkan limbah manusia agar tanah Mars bisa ditanami. Masalah terbesar adalah air. Mars hampir tidak menyediakan air cair. Jadi Mark menciptakan air secara kimia dengan memanfaatkan zat hidrazin dari peralatan misi. Percobaan pertama gagal dan hampir membuatnya terbunuh. Tapi Mark terus mencoba sampai akhirnya berhasil. Sedikit demi sedikit, Mark benar-benar berhasil mengubah pangkalan itu menjadi kebun kentang. Seorang analis satelit bernama Mindy membandingkan foto lama dengan foto terbaru permukaan Mars. Ia melihat rover yang dulu ditinggalkan ternyata berpindah posisi. Itu berarti ada sesuatu yang bergerak di sana. Dan NASA akhirnya sadar Mark masih hidup. Namun masalahnya mereka belum punya rencana penyelamatan. Jika kabar ini diumumkan, NASA akan dihujat habis-habisan. Tapi pada akhirnya kebenaran tetap harus disampaikan. Dunia pun geger saat mengetahui Mark Whitney ternyata masih bertahan di Mars seorang diri. NASA kemudian mencoba membangun komunikasi. Mereka menemukan perangkat komunikasi dari misi lama yang bisa digunakan. Setelah beberapa percobaan, akhirnya NASA dan Mark bisa saling bertukar pesan. Mark sangat senang tapi sekaligus marah
Karena ia tahu kru Ares 3 belum diberitahu bahwa dirinya masih hidup. Mark merasa NASA tidak adil karena membiarkan teman-temannya pulang dengan rasa bersalah. Akhirnya kru Ares 3 diberitahu, reaksi mereka campur aduk, bahagia, terharu, tapi juga sedih karena Mark bertahan sendirian begitu lama. Saat semuanya mulai terlihat membaik, bencana lain terjadi. Pada suatu hari, badai kembali menghantam menyebabkan kebocoran besar di Hook Mart. Pangkalan meledak, kebun kentangnya hancur total, dan cadangan air yang habis. Ini adalah pukulan paling besar. Mark memang masih punya sisa makanan, tapi tanpa kebun dan tanpa suplai, ia tidak akan bertahan sampai bantuan datang. NASA pun meluncurkan roket suplai darurat bernama Iris, tapi tragedi kembali terjadi. Roket itu meledak di luar orbit bumi. Harapan Mark seolah hancur total, namun dari kejadian itu, China menawarkan bantuan. Mereka memiliki roket besar yang mampu mengirim suplai ke luar angkasa. Di sisi lain, seorang ahli lintasan bernama Rick Punli membuat rencana ekstrim. Rencananya gila, kapal Hermes yang membawa kru Ares 3 tidak jadi pulang ke bumi. Mereka harus memutar balik, menerima suplai, lalu kembali menuju Mars dengan menjemput Mark. Pemimpin NASA awalnya menolak karena risikonya terlalu besar, tapi kru Hermes akhirnya memutuskan untuk melakukannya diam-diam. Mereka memilih mempertaruhkan karir bahkan nyawa demi menyelamatkan satu sahabat. NASA tak bisa menghentikan mereka. Pada akhirnya NASA pun terpaksa mendukung dan bekerja sama dengan China. Di Mars, Mark diberitahu bahwa ia harus bersiap menuju lokasi roket misi berikutnya yang jaraknya sangat jauh. Mark lalu memodifikasi rover, menambahkan panel surya, membawa suplai oksigen lebih banyak, dan bersiap melakukan perjalanan panjang. Hari demi hari, Mark berjalan sendirian di planet yang sunyi, tidak ada suara, tidak ada manusia, hanya dirinya, pasir, dan langit merah. Setelah perjalanan panjang berbulan-bulan, Mark akhirnya sampai di lokasi roket, tapi ada masalah baru, roket tidak cukup kuat jika bebannya terlalu berat. Mark dipaksa membongkar hampir semua bagian roket, kursi dicopot, pintu dilepas, bahkan bagian pelindung dibuang. Roket itu dibuat seringan mungkin, sampai bagian atasnya hanya ditutup terpal. Akhirnya tibalah hari penentuan. Hermes sudah berada di orbit Mars. Dunia menonton siaran langsung. Mark naik ke roket lalu meluncur ke angkasa. Awalnya berhasil, tapi di tengah jalan terpal terlepas. Mark pingsan karena tekanan. Saat sadar, roketnya ternyata masih terlalu rendah dan jarak dengan Hermes masih puluhan kilometer. Komandan Lewis mengambil langkah nekat. Dia menurunkan kapal Hermes mendekati Mark, bahkan mengorbankan bahan bakar. Tapi kecepatan mereka terlalu tinggi membuat Mark sulit ditangkap. Mark kemudian mengambil keputusan gila. Ia melubangi sarung tangan bajunya, membiarkan udara keluar sebagai dorongan seperti pendorong roket kecil. Lewis melarang keras karena itu sangat berbahaya, tapi Mark tidak punya pilihan lain. Akhirnya Lewis melakukan langkah ekstrim lainnya. Ia memerintahkan kru meledakkan bagian ujung Hermes agar kapal bisa melambat. Ledakan terjadi, kapal melambat, tapi jarak masih belum cukup. Lewis pun keluar sendiri dengan tali pengaman untuk menjemput Mark. Masalahnya, tali itu terlalu pendek dan momen paling menegangkan, Mark benar-benar melakukan aksi nekatnya. Ia meluncur di ruang angkasa, terbang tanpa kendali, hanya mengandalkan dorongan udara dari bajunya. Mereka tersambung, lalu kru Hermes menarik keduanya masuk ke kapal, dan detik itu seluruh dunia bersorak. Mark Watney akhirnya selamat setelah semua perjuangan panjang. Hermes kembali ke bumi, Mark pun memulai hidup baru. Ia menjadi pengajar untuk calon astronot, membagikan pengalaman bertahan hidup yang tak masuk akal. Beberapa tahun kemudian, misi baru kembali diluncurkan. NASA dan China resmi bekerja sama, membuka babak baru eksplorasi luar angkasa. Dan kisah Mark Watney meninggalkan satu pesan besar. Kadang hidup terasa hancur hanya karena masalah kecil. Tapi Mark membuktikan di situasi paling mustahil pun manusia masih bisa bertahan jika mau berpikir, berusaha, dan tidak menyerah.